Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Ini siang hari, kebetulan kita ada di Gunung Lawu di wilayah Tawangmangu. Kita lagi ngetes mobil yang sudah 2 bulan apa 3 bulan gitu ya di tempat kita karena bongkar mesin, dan ini sampai 3 kali kita bongkar. Nah, kendalanya di mana nanti coba akan saya jelaskan sambil kita lihat. Ini tadi dari rumah ke sini perjalanan kurang lebih 1 jam sampai 1 jam 15 menit gitulah. Nah, ini nanjak-nanjak ya. Ini tes terakhir sebelum kita besok mau melakukan penyerahan ke beliaunya yang ada di Ngawi. Jadi kasusnya mobil ini sebenarnya kan ke beliau pernah apa ya, mobilnya itu pernah dibongkar separuh, kemudian dipasang, klepnya lepas, akhirnya piston sama klep bertabrakan, klepnya patah, ngenain cinder head gitu kan. Cinder headnya dilas-las dan klepnya itu digerinda-gerinda gitu kan. Itu pernah videonya sudah saya buat di channel saya juga. Terus juga makan oli, olinya sering banget berkurang dan sering cepet habis. Makanya dilakukanlah pembongkaran di tempat saya. Setelah kita lakukan pembongkaran, kita oversize, kita ganti piston, ring piston, dan banyak part yang lain. Coba kita juga posisinya mengepaskan klep yang digerinda-gerinda itu. Setelah kita bawa headnya perbaikan ke tempat bubut, kemudian diperbaiki ulang, terus kemudian kita pasang, kita tes, ternyata cinder headnya itu tidak bisa. Terus selanjutnya kita carikan copotan, nunggu dari ibu kota, dari Jakarta sana. Saya konfirmasi tahun sekian, cinder head segini, terus itu kita dikirim. Nah, dikirim itu setelah kita lakukan pemeriksaan, kita pasang gitu, kita setting, kita pasang, ternyata nggak mau gitu loh. Terus kita cari penyebabnya nggak mau itu dari mananya gitu kan. Itu sampai kita bongkarkan 3 kali kan. Yang pertama itu tadi yang cinder head udah diperbaiki dari tempat bubut, nggak bisa kan, udah hidup. Cuma kan bermasalah tuh coolant itu campur sama oli dari pengelasan dari bekas klep yang patah nabrak gitu kan. Nah, terus berikutnya kan dari kiriman dari Jakarta, kita pasang lagi, ternyata kan nggak bisa. Kita cari-cari penyebabnya itu sampai 2 minggu kita nyariin dari mana sih permasalahan itu. Kan akhirnya bongkarnya 3 kali. Jadi alhamdulillah ini sudah bisa kita tes. Kalau kemarin hanya hidup di tempat, kalau kita lihat hidup di tempat itu nggak normal gitu kan. Kita bongkar ulang lagi. Kemudian kita kirim dari Jakarta, dihidup-hidupkan, hidupnya juga nggak normal juga. Kita bongkar lagi. Nah, tadi kemarin sudah kita perbaiki. Kita sudah setting ulang yang pas lagi. Nah, ini kondisinya setelah kita bongkar 3 kali. Ini. Nah, ini mobilnya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah kita tes jalan seperti ini tidak ada kendala lagi. Maka kalau tidak ada kendala, kita tinggal melakukan pemeriksaan final ya. Jadi cek final sebelum kita kirim ke Ngawi, mulai dari coolant, kemudian ada kebocoran air radiator tidak, kemudian ada kebocoran oli tidak, gimana hidupnya mesin itu, gimana idlenya mesin itu, gimana kalau pas AC-nya juga hidup gitu. Jadi kita semua lakukan pemeriksaan, juga kita lakukan pengamatan secara detail. Karena ketika kita melakukan pembongkaran seperti ini sampai 3 kali, kita juga nggak mau mengecewakan beliau yang punya mobilnya. Jadi setelah kemarin kita itu WA-WA-an gitu ya, ini mohon maaf karena posisinya kendalanya seperti itu, dan itu juga kita nggak mau ya. Artinya kita sampai bongkar mesin 3 kali itu kan kita juga nggak mau, tidak melakukan, pengen itu terjadi gitu loh. Pengennya kita bongkar, kita analisa, kita pasang lagi, terus kemudian juga jadi gitu kan. Itu maunya kita karena ya langsung cair kan gitu. Kalau yang seperti ini ya kita juga akan dirugikan gitu kan. Dirugikan apa? Kan kita garansi ya, sekali bongkar mesin itu taunya orang bongkar mesin itu kan cuma sekali. Tapi ini kita bongkar 3 kali kan nggak mungkin jasanya 3 kali, tetap 1 kali gitu loh. Jadi kita juga ongkos segala macam ya kita tanggung sendiri akhirnya gitu untuk 3 kalinya itu. Nah, itu kan kita juga nggak mau yang seperti itu. Tapi itulah gitulah, kita memaksimalkan dan kita berusaha gimana caranya tidak merugikan customer kita. Jadi ketika kejadian seperti ini ya kita yang tanggung gitu loh. Artinya yang tanggung 2 kalinya ya. Kalau yang sekali kan udah pasti karena tahunnya kan bongkarnya cuma sekali. Nah, yang 2 kali ya kita tanggung gitu. Kayak apa yang diganti kedua ketiga itu yang di luar spare partnya ya, jasa segala macam itu beliau nggak mungkin tanggung itu kan gitu.
Kayak oli ya hanya sekali ganti, walaupun oli ini kita ganti sampai 3 kali gitu. Yang 2 kemana? Ya kita yang tanggung. Gitu teman-teman. Jadi memang kita nggak mau juga hal ini terjadi, tapi terkadang kan kita bongkar mesin itu bukan cuma kita aja, bengkel yang rekanan kita. Artinya ketika kita ngerakit mesin itu kan ada pihak juga ke pihak berikutnya ya, kayak tukang bubut, tukang las. Itu sudah saya jelaskan jauh-jauh sebelum kita bongkar mesin ini juga kan. Di beberapa mesin yang lain juga sama. Ketika kita mau bongkar mesin pasti nanti kita ada hubungannya. Kita akan ada kendala juga dengan tukang bubut, kemudian tukang lasnya, komunikasinya gitu kan. Kita kadang-kadang itu ada juga beberapa waktu yang lalu kita minta ini yang dilas, ternyata salah pengelasannya tempatnya, yang dilas yang ini. Jadi kan kita jadi serba salah gitu kan. Yang harusnya yang ditutup yang A lubangnya, yang ditutup yang B. Jadi kan salah gitu. Nah itu pernah kejadian seperti itu. Karena kita dari pihak yang lain, dari tempat bubut itu kadang-kadang tuh mereka nggak ngerti ya tentang cara kerja mesin 100%-nya gimana tuh nggak ngerti. Yang mereka ngerti cuman ya mesinnya begitu gitu kan. Kalau menurut saya ini udah bagus kalau menurut mereka, tapi ketika kita setting ya nggak jadi gitu loh. Itu kendala yang terjadi ketika kita melakukan bongkar mesin dimanapun itulah, mau di bengkel resmi, bengkel dealer, bengkel yang beres atau ya rekanan segala macam, semua bengkel itu ketika dia bongkar mesin pasti ada sangkut pautnya dengan yang namanya bengkel bubut, bengkel las. Itu pasti itu ada sangkut pautnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kendala kita ini ternyata juga kejadian dengan jual beli online. Jadi kita udah sampaikan, kita itu butuh cylinder head yang tahun sekian untuk bensin. Terus spare partnya ini, spare partnya ini. Ternyata yang dikirim dari sana itu tahunnya beda, ada kendala sedikit di itu. Jadi ketika kita setting segala macam nggak dapat gitu loh. Coba kita pasang ternyata juga nggak jadi gitu. Akhirnya kita bongkar lagi, kita komunikasi lagi ke Jakarta. Nah, itu kan nunggu lagi ya komunikasi ke Jakarta itu kan, mereka kan penjual. Mereka nggak ngerti kejadiannya kalau ketika kita serakit ternyata nggak jadi, mereka kan nggak tanggung jawab itu. Yang jelas saya jual kondisinya seperti itu gitu kan. Nah ini kan ya biasa kalau online ya seperti itulah. Nah itu kan yang tahu kita, artinya tanggung jawab kita. Ketika kita beli online ternyata salah, ataupun ketika beli online ternyata nggak bener spare partnya, dan ketika yang jual sana nggak tanggung jawab, akhirnya kita yang kena. Karena nggak mungkin kan yang punya mobil sampai beli spare part 2 kali, padahal kan harganya mahal untuk cylinder head ini. Copotan itu kan kurang lebih 6 sampai 6,5 juta gitu kan. Nah itu kan kendala gitu kan. Kalau 2 kali beli berapa itu udah 13 juta kan, nggak mungkin seperti itu. Jadi cukup yang punya mobil itu bayar sekali gitu kan. Gitu. Nah ini masih kita running, ya bukan running lagi karena kita udah jalan 1 jam lebih dari rumah, dan posisinya kita nanjak ini di Gunung Lawu teman-teman. Kondisinya seperti ini. Gunung Lawu juga masih berkabut kondisinya. Ini kita diamkan, kita lihat langsapnya seperti apa. Terus kita juga cek nanti di bagian kolong bawah itu ada rembes-rembes atau enggak. Ini masih nih mas. Ini juga lihat ini coolant-nya itu juga naiknya nggak signifikan, jadi masih aman di sini walaupun kita jalan 1,5 jam itu nggak sampai tumpah gitu kan. Nanti maksimal tuh di angka sekitar 2,5 jari gitulah gitu dari fullnya ya. Kan kita tadi berangkat itu di angka full, kemudian kita pakai 1,5 jam untuk nanjak-nanjak ke arah Tawangmangu ini, naiknya cuman sedikit gitu ya. Terus nanti kita coba pakai AC, kita coba nggak pakai AC itu ada kendala atau tidak seperti itu. Jadi semua kondisi kita akan cobain, kita tesin sebelum besok kita kirim ke Ngawi. Gitu teman-teman, keluh kesah kita ketika kita melakukan bongkar mesin itu memang tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Artinya ini mobil tolong diperbaiki, ini uang tolong diperbaiki. Kadang kan kita di perjalanan melakukan perbaikan itu kan ada banyak faktor dan banyak hal gitu kan. Dan itu kalau kita ceritakan detail itu mungkin ya nggak akan cukup 3 konten sampai 5 konten gitu kan. Itu panjang gitu kan. Karena sampai bongkar mesinnya sampai 3 kali. Kita nyari dari mananya, kondisinya, segala macamnya gitu kan. Ya, akhirnya seperti itu teman-teman. Ini mulai dari piston, ring piston kita oversize juga, kemudian cylinder head kita ganti, klepnya kita ganti, dan kita juga posisi untuk HLA-nya atau automatic untuk penyetelan katupnya juga ini kita carikan copotan, karena yang beliau kasih ke sini dulu dari Jawa Timur itu beli online murah, jadi kita nggak mau ada kendala yang suara kasar. Ini alhamdulillah sudah halus juga. Ini tinggal kita diamkan nanti di bengkel sambil kita lihat untuk langsamnya idle-nya. Gitu. Coba mas dari sini bisa nggak ambil video bawah
Kita lihat bawahnya ada bocor-bocor atau tidak. Ini mudah-mudahan nggak ada bocor ya teman-teman ya dari bawah ya. Tapi kalau nanti ada bocor, kita coba perbaiki. Tapi mudah-mudahan pembongkaran yang 3 kali ini nggak mungkin bocor lah. Gitu. Harapannya seperti itu. Terima kasih ya. Gitu buat teman-teman semua yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan teman-teman semua usahanya lancar, nggak ada kendala, dan semuanya berkah. Gitu.